Selamat datang di perkuliahan Entomologi Pertanian. Pada sesi ini kita akan membahas morfologi serangga, yaitu dasar penting untuk memahami bagaimana serangga berfungsi, berinteraksi dengan lingkungan, serta beradaptasi dengan berbagai kondisi. Pemahaman morfologi membantu kita mengenali ciri dan struktur utama yang membedakan setiap kelompok serangga. Oke, jika sudah siap, mari kita lanjut untuk mulai membahas bagian-bagian tubuh serangga. Pada pertemuan ini, kita akan membahas topik utama dalam entomologi pertanian, dimulai dari pengenalan arthropoda, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman 3 bagian tubuh utama serangga, yaitu caput, toraks, dan abdomen. Pada bagian ini, kita membahas filum arthropoda, yaitu kelompok hewan dengan jumlah spesies terbesar dan paling beragam di dunia. Gambar di sebelah kiri menampilkan berbagai contoh organisme dari beberapa subfilum dan kelas, seperti serangga atau insekta, krustasea, arachnida, dan myriapoda. Secara umum, arthropoda memiliki 3 ciri utama. Pertama, tubuh dan tungkai mereka beruas dan saling terhubung oleh sendi, sehingga memungkinkan arthropoda bergerak dengan sangat fleksibel. Kedua, setiap ruas tubuh dipisahkan oleh struktur yang disebut segmen. Setiap segmen dapat mengalami modifikasi sesuai fungsinya. Segmentasi ini merupakan ciri penting yang membantu arthropoda beradaptasi dalam berbagai habitat. Ketiga, arthropoda memiliki tubuh simetri bilateral, yaitu tubuh dapat dibagi menjadi 2 bagian kiri dan kanan yang relatif sama. Simetri ini terkait dengan perkembangan sistem saraf yang terpusat dan mendukung kemampuan gerak yang lebih terarah. Pada bagian ini kita melihat 3 bagian utama tubuh serangga, yaitu caput, toras, dan abdomen. Caput, atau kepala, merupakan pusat sensorik. Pada bagian ini terdapat antena sebagai alat peraba dan pencium, mata, serta alat mulut yang dapat mengalami berbagai modifikasi sesuai jenis makanannya. Selanjutnya adalah toraks, yaitu bagian tubuh yang berfungsi untuk pergerakan. Toraks tersusun atas 3 segmen, masing-masing dilengkapi sepasang tungkai, dan pada banyak serangga juga terdapat 1 atau 2 pasang sayap. Bagian terakhir adalah abdomen, yang berisi organ pencernaan, pernapasan, ekskresi, dan reproduksi. Abdomen tersusun atas beberapa segmen dan memiliki spirakel sebagai tempat masuknya udara. Secara keseluruhan, pembagian tubuh menjadi caput, toraks, dan abdomen menunjukkan efisiensi struktur serangga dalam menjalankan berbagai fungsi hidupnya. Selanjutnya kita membahas istilah orientasi anatomi yang digunakan untuk menggambarkan posisi atau arah bagian tubuh pada serangga. Istilah-istilah ini penting agar kita dapat menjelaskan struktur tubuh serangga dengan tepat dan konsisten. Anterior adalah bagian depan tubuh serangga, biasanya berada di arah kepala. Sebaliknya, posterior adalah bagian belakang atau arah menuju ujung abdomen. Kemudian ada istilah dorsal, yang mengacu pada bagian atas atau punggung serangga. Lawan dari dorsal adalah ventral, yaitu bagian bawah atau bagian perut serangga. Istilah berikutnya adalah lateral, yang menunjukkan sisi kiri atau kanan tubuh serangga. Selanjutnya, proksimal berarti bagian yang lebih dekat dengan pangkal atau titik asal suatu struktur. Sedangkan distal adalah bagian yang lebih jauh dari pangkal, biasanya berada di ujung struktur tersebut. Selanjutnya kita membahas caput, atau kepala serangga, yang merupakan pusat sensorik sekaligus bagian penting dalam proses makan. Pada bagian kepala terdapat antena, mata majemuk, ocelli, serta berbagai komponen alat mulut. Antena berfungsi sebagai organ sensorik utama untuk mendeteksi bau, getaran, dan rangsangan lingkungan lainnya. Mata majemuk memberikan kemampuan melihat dengan sudut pandang yang luas, sementara ocelli membantu serangga mendeteksi intensitas cahaya. Alat mulut serangga tersusun dari beberapa segmen penting yang disebut gnatocephalon. Struktur ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mandibula, maksila, dan labium. Ketiga bagian ini bekerja bersama dalam memotong, mengunyah, mengisap, atau memanipulasi makanan, tergantung pada tipe alat mulut masing-masing spesies. Selain itu, kepala juga menjadi tempat bagi otak dan pusat syaraf utama, sehingga seluruh proses persepsi dan respons terhadap lingkungan banyak dikendalikan dari bagian ini. Bagian ini menjelaskan bagaimana posisi mulut serangga berbeda-beda, dan bagaimana hal itu berkaitan dengan cara serangga makan. Pertama, ada tipe hypognathous, yaitu ketika mulut mengarah ke bawah. Orientasi ini banyak ditemukan pada serangga pemakan daun, yang membutuhkan posisi mulut rendah untuk mengunyah bagian tanaman. Selanjutnya adalah prognathous. Pada tipe ini, mulut terarah ke depan. Ini merupakan ciri khas serangga predator, yang menggunakan rahang kuat untuk menangkap dan menahan mangsanya.
Lalu yang terakhir, opisthognathous, yaitu mulut yang tertarik ke belakang atau ke arah posterior. Tipe ini biasanya dimiliki serangga penghisap cairan, seperti wareng, yang menggunakan alat mulutnya untuk menusuk dan menghisap cairan tanaman. Ketiga orientasi ini menunjukkan bagaimana struktur mulut serangga beradaptasi dengan kebiasaan makan dan lingkungan tempat mereka hidup. Selanjutnya bagian ini menjelaskan berbagai tipe alat mulut serangga berdasarkan cara mereka makan. Tipe pertama adalah menggigit mengunyah, yang digunakan untuk memotong dan mengunyah makanan padat. Struktur mulutnya lengkap, dengan rahang kuat seperti pada belalang dan kecoa. Berikutnya, menusuk menghisap, di mana serangga memiliki stilet untuk menusuk jaringan tanaman atau hewan, lalu menyerap cairannya. Tipe ini umum pada kutu daun dan wareng. Ada juga tipe menghisap, yang dipakai serangga peminum nektar. Mulutnya membentuk belalai panjang dan fleksibel yang disebut proboscis, seperti pada kupu-kupu dan ngengat. Dan yang terakhir, menjilat menghisap, digunakan untuk menjilat cairan di permukaan. Labium membentuk lidah berujung spons, sehingga serangga hanya dapat menghisap, bukan menggigit. Contohnya lalat rumah. Berikut adalah contoh dari masing-masing tipe alat mulut serangga. Yang pertama ada ulat yang merupakan larva dari kupu-kupu atau ngengat, memiliki tipe alat mulut menggigit mengunyah. Berbeda dengan bentuk dewasanya yang menghisap nektar, ulat lebih menyukai daun sebagai makanannya. Yang kedua terdapat kutu daun, yang memiliki tipe alat mulut menusuk menghisap dan memiliki stilet untuk menusuk permukaan tanaman dan menghisap cairannya. Yang ketiga terdapat kupu-kupu yang sedang menghisap nektar dari bunga. Kupu-kupu memiliki tipe mulut menghisap, dan dilengkapi dengan proboscis. Dan yang terakhir adalah lalat buah yang memiliki tipe alat mulut menjilat menghisap. Lalat buah memakan daging buah dengan cara menjilat dan menghisapnya. Sebagian besar serangga memiliki mata majemuk atau compound eyes, yang tersusun atas banyak unit kecil yang disebut omatidium. Setiap omatidium bekerja seperti lensa mini yang menangkap bagian kecil dari gambar, lalu seluruh unit bersama-sama membentuk penglihatan yang luas dan sangat peka terhadap gerakan. Beberapa serangga, seperti capung, bahkan dapat memiliki lebih dari 20.000 omatidium, sehingga kemampuan penglihatannya sangat tajam dan responsif. Selain mata majemuk, serangga juga memiliki ocelli, yaitu mata tunggal yang lebih sederhana. Ocelli tidak membentuk gambar, tetapi berfungsi mendeteksi perubahan cahaya dan membantu menjaga keseimbangan serta orientasi. Secara umum, penglihatan serangga sangat sensitif terhadap gerakan cepat, warna tertentu, dan bahkan cahaya ultraviolet, sehingga memungkinkan mereka bernavigasi dan bertahan hidup di lingkungannya. Pada bagian ini kita membahas antena serangga, yaitu struktur sensorik utama yang membantu serangga mengenali lingkungan. Antena umumnya tersusun atas dua segmen dasar, yakni skep dan pedicel, kemudian dilanjutkan dengan filamen yang terdiri dari beberapa segmen kecil. Bentuk antena sangat beragam, dan setiap bentuk memiliki fungsi ekologis yang berbeda. Di sisi kiri, kita dapat melihat berbagai tipe antena, misalnya Cetaceus pada capung yang ramping, filiform pada belalang yang menyerupai benang, moniliform pada rayap yang seperti rangkaian manik-manik, serta pektinet dan serate yang memiliki bentuk bergerigi. Ada juga genikulet, seperti pada semut dan lebah madu, yang berbentuk siku. Pada gambar bagian sebelah kanan, terdapat contoh antena flabelet, yang memiliki lembaran seperti kipas, dan aristet, yang umum pada lalat, dengan rambut besar di ujungnya. Keberagaman bentuk ini menunjukkan bahwa antena berperan penting dalam penciuman, peraba, serta komunikasi kimia pada serangga. Pada bagian ini kita membahas bagian toraks atau dada pada serangga, yaitu pusat aktivitas pergerakan. Toraks terdiri atas 3 segmen utama. Bagian depan disebut protoraks, bagian tengah mesotoraks, dan bagian belakang metatoraks. Setiap segmen memiliki peran struktural dan fungsional yang berbeda. Pada serangga dewasa, toraks menjadi tempat melekatnya 3 pasang tungkai dan 2 pasang sayap. Tungkai pertama berada pada protoraks, sehingga segmen ini hanya terdapat 1 pasang tungkai. Segmen berikutnya, mesotoraks, terdapat 1 pasang tungkai sekaligus sepasang sayap pertama. Kemudian metatoraks, terdapat sepasang tungkai terakhir serta sepasang sayap kedua. Susunan ini memungkinkan serangga memiliki kemampuan gerak yang sangat efisien, baik untuk berjalan, melompat, maupun terbang. Selanjutnya kita membahas istilah-istilah anatomi pada toraks serangga, khususnya nama-nama sklerit atau lempeng keras yang membentuk rangka luar toraks. Sklerit ini dinamai berdasarkan posisinya pada segmen, dengan awalan pro, meso, atau meta, sesuai letaknya di protoraks, mesotoraks, atau metatoraks. Ada 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Pertama, notum, yaitu dorsal plate atau lempeng bagian atas toraks, yang berperan melindungi dan menjadi tempat melekatnya otot penerbangan.
Kedua, tergum, yaitu sklerit dorsal yang menyusun punggung pada tiap segmen toraks. Ketiga, pleuron, yaitu sklerit di bagian samping atau lateral, tempat melekatnya otot kaki dan struktur pendukung sayap. Dan terakhir, sternum, yaitu sklerit di bagian ventral atau bawah. Selanjutnya, kita membahas tungkai pada serangga, yang merupakan alat gerak utama. Tungkai serangga tersusun atas beberapa bagian, yaitu koksa, trochanter, femur, tibia, dan tarsus. Koksa berfungsi sebagai penghubung tungkai dengan tubuh, kemudian femur menjadi bagian yang paling kuat, sementara tibia dan tarsus berperan penting dalam pergerakan dan kontak langsung dengan permukaan. Fungsi tungkai tidak hanya terbatas untuk berjalan, tetapi juga untuk berlari, melompat, memegang mangsa, serta mempertahankan diri dari musuh. Selain itu, bentuk tungkai dapat mengalami modifikasi sesuai kebutuhan, seperti untuk berenang pada serangga air, menggenggam mangsa pada belalang sembah, atau menggali tanah. Hal ini menunjukkan bahwa tungkai merupakan bagian penting dalam adaptasi serangga terhadap lingkungannya. Selanjutnya kita membahas modifikasi tungkai pada serangga, yaitu perubahan bentuk tungkai yang disesuaikan dengan fungsinya. Tungkai dapat dimodifikasi untuk berbagai aktivitas. Saltatorial adalah tungkai untuk melompat, seperti pada belalang dan kutu. Kursorial digunakan untuk berlari atau berjalan cepat, contohnya kecoa dan kumbang tanah. Skansorial berfungsi untuk memanjat, seperti pada kepik tumbuhan. Ada juga raptorial, yaitu tungkai yang dimodifikasi untuk menangkap dan mencengkeram mangsa, seperti pada belalang sembah. Fosorial digunakan untuk menggali tanah, sedangkan natatorial berfungsi untuk berenang, misalnya pada serangga air. Selain itu, kita melihat tungkai semu atau prolek pada larva Lepidoptera. Struktur ini mirip tungkai, memiliki kait kecil yang disebut crotchets untuk mencengkeram permukaan, serta membantu larva bergerak dan melekat. Selanjutnya sayap serangga. Sayap merupakan pertumbuhan atau perluasan dari daerah tergum dan pleura pada toraks. Struktur sayap tersusun dari dua lapis kutikula yang dihasilkan oleh lapisan epidermis. Di dalam sayap terdapat berbagai cabang saluran pernapasan atau trakea. Saluran ini tidak hanya berfungsi untuk pertukaran gas, tetapi juga memberikan kekuatan dan bentuk pada sayap. Seiring perkembangan, saluran ini mengalami penebalan, sehingga membentuk struktur yang kita kenal sebagai venasi atau urat sayap. Pola venasi ini khas pada setiap kelompok serangga dan sering digunakan dalam identifikasi dan klasifikasi. Jari-jari atau venasi pada sayap serangga memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai penyokong struktur sayap sekaligus sebagai jalur peredaran oksigen melalui sistem trakea yang berada di dalamnya. Jadi, vena sayap tidak hanya menjaga kekuatan mekanik, tetapi juga mendukung fungsi fisiologis. Setiap spesies serangga memiliki pola vena sayap yang khas dan relatif tetap, sehingga pola ini sering digunakan dalam identifikasi dan klasifikasi taksonomi. Dengan mempelajari pola vena, kita bisa membedakan kelompok serangga yang bentuk luarnya tampak mirip. Secara umum, susunan vena sayap terdiri dari kosta sebagai vena utama di tepi depan sayap, subkosta yang biasanya memiliki satu cabang, radius yang mempunyai beberapa cabang, kemudian media, kubitus, dan anal yang terletak di bagian belakang sayap. Susunan ini menunjukkan bahwa sayap adalah struktur yang kompleks dan sangat terorganisir. Selanjutnya kita membahas bentuk-bentuk modifikasi sayap pada serangga, yaitu perubahan struktur sayap yang disesuaikan dengan fungsi dan cara hidupnya. Jenis pertama adalah halters, yaitu sayap belakang yang mengalami modifikasi menjadi alat keseimbangan, seperti pada Ordodiptera misalnya nyamuk dan lalat. Berikutnya elytra, yaitu sayap depan yang menebal dan mengeras, berfungsi melindungi dan menutupi sayap belakang, contohnya pada Coleoptera atau kumbang. Kemudian terdapat hemelytra, yaitu sayap depan yang setengah mengeras dan setengah membran, yang banyak ditemukan pada Ordo Hemiptera. Ada pula frinwings, yaitu sayap yang memiliki rumbai atau rambut di tepinya, biasanya terdapat pada Tisanoptera. Terakhir, sayap yang memiliki sisik dan rambut, seperti pada Ordo Lepidoptera dan Trihoptera. Selanjutnya, kita membahas abdomen atau perut pada serangga. Abdomen berisi berbagai organ penting, seperti organ pencernaan, sistem pernapasan melalui spirakel, organ ekskresi, dan juga organ reproduksi. Selain itu, bagian ini berperan penting dalam proses metabolisme, respirasi, dan reproduksi. Secara struktur, abdomen tersusun atas 6-10 segmen, dan setiap segmen dipisahkan oleh satu pasang otot yang memungkinkan gerakan yang fleksibel. Dinding abdomen tersusun atas tergum di bagian atas, sternum di bagian bawah, dan pleura di bagian samping. Menariknya, bagian abdomen bisa berbeda antar kelompok serangga. Pada serangga dewasa tertentu seperti Protura, telson tidak berkembang.
Pada bagian ujung abdomen terdapat struktur terminal, yaitu cerci sebagai alat sensorik, ovipositor pada betina untuk peletakan telur, dan aedeagus pada jantan yang berfungsi dalam proses kopulasi. Abdomen tersusun atas 3 bagian utama, yaitu bagian dorsum di sisi atas, pleuron di bagian samping, dan bagian ventral di sisi bawah. Ketiga bagian ini bekerja bersama untuk melindungi organ-organ penting yang ada di dalam abdomen. Di antara bagian dorsum dan pleuron terdapat garis dorsopleura, sedangkan di antara dorsum dan ventral terdapat garis dorsoventral. Garis-garis ini menunjukkan batas struktur yang membantu pergerakan dan fleksibilitas segmen abdomen. Lubang pernapasan yang disebut spirakel umumnya terletak pada bagian dorsum. Namun, pada beberapa jenis serangga, spirakel juga dapat ditemukan di bagian pleura ataupun ventral. Susunan struktur ini menunjukkan bagaimana abdomen dirancang secara efektif untuk mendukung fungsi pernapasan dan perlindungan organ dalam serangga. Baik, materi pembahasan tentang morfologi serangga telah selesai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa morfologi serangga merupakan aspek fundamental dalam kajian entomologi pertanian. Struktur tubuh serangga yang meliputi caput, toraks, abdomen, sayap, dan tungkai, menunjukkan tingkat kompleksitas dan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya. Pemahaman mengenai ciri-ciri morfologis ini menjadi dasar penting dalam proses identifikasi serangga, klasifikasi, serta pemahaman fungsi biologis dan peran ekologisnya di dalam agroekosistem. Materi ini diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk mempelajari topik-topik lanjutan dalam bidang entomologi pertanian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh mahasiswa pada perkuliahan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.